Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk saham-saham dari sektor finance, terutama Big Bang yang hari kemarin dan seminggu ini terus tertekan dibuang asing. Bagaimana perkembangannya untuk awal Maret tanggal 3 nanti, kita lihat analisanya di video ini. Langsung saja ke saham pertama, BBNI yang ditutup di harga 4.030, terkoreksi 7,14%. Asing net sell. Kalau dibongkar semuanya, BBNI didistribusi. Langsung saja ke tekniknya. BBNI apakah lanjut turun? Besok Senin kemungkinan besar ini ya. Ini menurut gambaran saya, tapi disclaimer itu belum pasti. Tapi yang pastinya BBNI sekarang ya bisa dikatakan ya sudah lumayan murah lah ya. Ya murah lah. Secara teknikal kita lihat time frame bulanan, karena ini habis bulan. Bulanannya turun 15%. Dia pernah turun 16% di Mei 2024. Ya, jadi penurunan sekarang itu masih wajar. Tapi dari puncak high-nya kita hitung, dia sudah turun berapa nih? 34%. Bukan 34, tapi 36%. Kita lihat historinya. Setiap dia bisa time high, dia pernah turun berapa persen? 2020 dia turun 65%, itu karena Covid. Berarti sekarang sudah setengahnya. Menurut saya ini udah penurunan yang ya bisa dikatakan cukup dalam ya. Dan secara teknikal memang ada neckline. 4.000 tuh neckline, kita langsung pakai neckline. Itu neckline pola cup and handle terbalik. Kalau itu benar terjadi, tapi apa yang menjadi pendorongnya kita kan nggak ada yang tahu. Masa sih sampai ke 1.700 di bawah 2.000 kan nggak mungkin. Kalaupun Maret nih biasanya merah ya. ISG Maret tuh biasanya merah. Kalaupun merah lagi, masa harus turun 20% lagi. Kalau dia turun 20% ini lagi ya itu menurut saya sih sangat murah. Ke 3.300 3.500 udah average down aja Bapak Ibu yang punya harga atas. Ya itu aja dulu, itu time frame only. Weekly-nya ada buangan. Jadi saat ini kalau pandangan saya nggak jauh lagi turunannya, mudah-mudahan. Senin sih harusnya ada teknika rebound. Senin Selasa tuh ada teknika rebound, tapi nggak langsung tinggi ya. Ya bagi yang suka jadi sniper, trading jangka pendek, margin. Ya disclaimer, margin tuh sangat beresiko. Ya cuan bungkus misalnya cuma cari 3%, 4% mungkin bisa dapat tuh Senin Selasa ya. Kita lihat dulu BBNI, tapi ini kembali lagi disclaimer. Masih lihat bagaimana kondisinya. Nah, di grup Borneo Trader itu akan ada live trade ya di hari Senin khusus untuk yang swing trader. Jadi kami akan melihat perkembangan saham-saham Big Bang, apakah bisa entry, melihat ada pro-nya nggak gitu. Kalau Bapak Ibu tertarik join tuh bisa lewat Stockbit, internal community, masukkan kode R-nya besar R41778 atau swing trader dengan berbayar. Ya, syarat ketentuan yang punya akun Stockbit itu minimal saldo 10 juta dalam bentuk saham ataupun dalam bentuk cash di RDN, itu boleh join ya. Dia per 3 bulan silakan. Kalaupun Bapak Ibu nggak mau melanjutkan, itu free ya. Kalau mau tetap gabung di grup bisa. Kalaupun Bapak Ibu nggak mau melanjutkan, mungkin nggak cocok dengan strateginya, ya Bapak Ibu bisa langsung keluar juga dari grup, dari external community, karena itu nggak permanen. Ya silahkan kalau tertarik tuh ya. Kodenya R-nya besar R41778. Itu aja dulu untuk BBNI. Kita menunggu hari Senin. Kalau menurut saya sih ada harusnya ya 3.900 4.000 ini ada pantulan. Mungkin turun dulu sedikit baru ekor panjang. Kalau ada ekor panjang Senin Selasa dari bawah, ekor panjang yang dan tutupannya Senin atau Selasa di atas 4.000, ada potensi memang swing atas sampai 4.400. Kita lihat untuk BBNI. Nggak harus dalam seminggu ya, bisa 2 minggu gitu. BMRI yang ditutup dagang 4.600 terkoreksi 1,28%. Asing net sell. Kalau dibakar semuanya BMRI didistribusi. BMRI ada potensi rebound 4.500 4.400 kali lagi. Mungkin ekor panjang juga. Nah, saham-saham kemungkinan ya disclaimer nih Big Bang ekor panjang dari bawah. Senin mungkin masih ada tekanan, habis itu baru rebound. Ya kita lihat 4.400, saya sih mau jadi sniper juga nih. BMRI di 4.400 4.500 itu
Tapi saya pakai cut loss ya, karena saya mau trading jangka pendek aja. Jadi ya kalau gagal lagi out aja. Neckline resisten kuat tuh ada di 5.400, tapi kayaknya berat juga dalam sebulan dia harus naik ke situ. Tapi namanya market, kalau flow-nya besar dari asing mungkin, tapi ya 18% kayaknya agak berat. Kita nggak usah muluk-muluk lah. Tren jangka pendek 1-2 minggu kalau ke 5.000 itu udah cukup bagus. BMRI kita lihat 4.400, 4.500. Itu lanjut BBRI yang tertekan lagi, terkoreksi dalam 7,43%, harga 3.360. Asing net sell. Kalau dibuka resminya BBRI didistribusi. BBRI dibuang lagi ya. Dan ini waktu itu saya bilang 3.500, 3.400 nih dijaga. Mudah-mudahan Senin atau Selasa ya. Kalau dia di atas 3.400 sepertinya menarik. Tetap nutup gap nih ada peluang. Nutup gap ada peluang seminggu ke depan untuk BBRI. Tapi harus balik dulu Senin atau Selasa di atas 3.400. Dan sentimen bagusnya, news positif, itu BBRI ada potensi. BBRI akan bagi dividen. Ini diperkirakan ya masih. Ya kalau nggak salah sih udah fix ya. 204 per lembar saham. Nah mudah-mudahan nggak ada perubahan. Dengan harga sekarang yieldnya berarti 6% ya. 204. Nah 6%. Kalau Bapak Ibu yang punya di harga 5.000. Berarti dividennya sekitaran 2%. Ya lumayan lah ya. 2% buat Bapak Ibu. Lumayan lah ya 2%. Ya siap-siap sebelum bagi dividen. Kalau Bapak Ibu mau nambah silahkan tambah. Kalau terus turun ya silahkan tambah. Untuk memperbesar dividennya. Dan ya percaya aja ya. Percaya aja dengan fundamental. Dan target BBRI kalau dia bertahan atau kembali ke atas 3.400. Resisten yang cukup kuat 3.800. Ah ini persimpangan jalannya. 3.800 arahnya. 3850. Mudah-mudahan balik dulu ke atas 3.400 kalau mau aman. BBRI. Lanjut BBCA yang ditutup di harga 8.425. Terkoreksi 1,17%. Asing net sell. Kalau bukan semuanya BBCA didistribusi. Ya memang distribusi. Big Bang itu akan kena dampak karena sentimen underweight dari Morgan Stanley. Sedikit lagi turunannya. Ya. Gap sudah ditutup Maret 2023 dan turun dikit lagi. 8.200 itu potensi. Mantul BBCA. Itu aja ya untuk BBCA. Target BBCA gimana? Target BBCA sama masih gambaran saya. Resisten kuat sekarang 8.800 ke situ. Jadi bisa jadi kalau nggak ada penurunan lagi dia sideways. Range-nya 8.200 sampai 8.800. Lumayan 600 poin. BBCA. Lanjut. BBTN yang ditutup di harga 835 terkoreksi 6,7%. Asing net buy. Kalau dibuka semuanya BBTN akumulasi. BBTN sedikit lagi harusnya sih minggu depan tuh apapun ceritanya. Ini ya Bapak Ibu kita itu pakai logika pasar. Kenapa? Mau saham downtrend atau apa, kalau dia sudah turun dalam, apalagi ketemu angka-angka genap, itu pasti mantul. Tapi jangan juga berharap mantunya lalu 20% atau minim 10%. Kenapa? Karena ya Bapak Ibu melihat portfolio Bapak Ibu tuh kan merah banyak tuh gara-gara nyangkut. Mau membalas, saya harus beli saham misalnya BBTN pas dapat di 800, berharap dia naik 20, 30% atau 100%. Jangan seperti itu. Saat ini kondisinya ya cuan bungkus. Ya kalau dikasih 3%, 5%, 8%, ya udah bungkus dulu. Atau pasang trailing stop. Kalau pasang trailing stop berarti kan siap kehilangan sedikit. Nah Bapak Ibu siap nggak? Misalnya pitnya udah 6%. Saya mau pasang trailing stop. Sayang siapa tahu terus naik. Tapi saya ikhlaskan misalnya 3% aja. Jadi kalau dia turun sisa profit saya 3%, saya TP. Ya udah harus siap juga tuh. Jangan nanti nyesel. Tahu gitu saya TP di 8%. Nah beda lagi kan karena sudah melihat market. Makanya kita harus punya plan sebelum market itu terjadi. Itu ya BBTN mantul 800. Gambaran saya mantul BBTN. Lanjut BDMN yang ditutup di harga 2.380 terkoreksi 1,65%. Asing net sell. Ada bukan semuanya BDMN akumulasi. BDMN jebol 2.400. Wait and see dulu BDMN. Bisa balik kah? Kalau pandangan saya balik minggu depan di atas 2.400. Kita lihat dulu aja BDMN.
Wait and see. Lanjut Arto yang ditutup di harga 1755 terkoreksi 7,38%. Asing net sell. Kalau dibakar semuanya Arto akumulasi. Arto balik ke atas 1800 kemungkinan besar. Kalau pandangan saya lebih baik Bapak Ibu ya, kalau mau Arto tunggu dia di atas 1800 ya. Pada detektor Stockbit terlihat memang distribusi, tapi Bapak Ibu juga bisa lihat yang belinya siapa, KZEP. Tunggu di atas 1800 atau sekalian tunggu di 1500 sudah. Kalau saya nawar sekalian bawah aja arah Arto. Kita lihat. Lanjut. BTPS yang ditutup di harga 875 terkoreksi 4,37%. Asing net sell. Kalau bukan semuanya BTPS akumulasi. BTPS tetap mantul kalau pandangan saya, tapi wait and see dulu aja ya. Takutnya tiba-tiba masih diseret ke bawah ya. Mantul, kemungkinan besar bertahan di 875. Senin kalau ada candle hijau tuh ada potensi menarik BTPS. Lanjut, NISP yang ditutup di harga 1265 terkoreksi 3,06%. Asing net sell. Kalau dibuka semuanya NISP di distribusi. NISP mantul, tetap mantul. Kalau pandangan saya tetap mantul di 1250. Offset dikit lah. Ya udahlah, kalau memang masih ada tekanan seller, kita kasih toleransi batasnya ya 1200. Turun dari itu udah downtrend, udah pasti downtrend. Tapi harusnya ya bertahan di atas 1250. Itu untuk NISP. NGA yang ditutup di harga 1615 terkoreksi 1,52%. Asing net buy. Kalau bukan semuanya BNGA. Sama aja ntar akumulasi dan distribusi. BNGA. Nah BNGA pas 1600 ya. Mantul gak? Ada peluang mantul. Ada peluang tetap. Itu level psikologi 1600 harus dijaga. Mudah-mudahan ya. Tapi lihat Senin aja dulu. Respon market. Saham terakhir BRIS yang ditutup di harga 2500 terkoreksi 4,94%. Asing net sell. Kalau bukan resminya BRIS di distribusi. Langsung saja ke tekniknya. BRIS juga saya gagal. Ya, perkiraan saya minggu ini itu ada potensi 3200. Ternyata Bapak Ibu lihat sendiri market seperti apa. Nggak mungkin kan dia naik sendiri. Kalau market bagus harusnya memang bisa. Tapi karena ada buangan ya udahlah. Ini juga terlihat ya. Masih ada akumulasi. Walaupun tipis-tipis. Jadi gimana nih untuk BRIS? Langsung saja ke teknikalnya. BRIS saya juga gagal BRIS ya. 3 kali trading, 1 kali loss. Dan saat ini 2500. Mudah-mudahan bertahan ya. Harusnya sih 2600 ya. Dua berapa? 2650 harusnya nggak jebol nih. Rain ini. Tapi dijebol juga. Waduh. Tapi sekarang dia kalau saya mudah-mudahan balik dulu. Ingat BRIS Bapak Ibu, ingat aja di Maret ingat. Kalau dia kembali ke atas 2600 tutup bergerak di atas itu bagus. Target masih sama. Gak usah meluk dulu ke 3200 ya. Itu resisten kuat. Kalau dikasih sampai 2900 kan lumayan tuh. Dapat 10%. Pokoknya kuncinya balik dulu di atas 2600 kalau mau aman. BRIS itu aja. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti diberikan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chatnya dan juga free konsultasi portfolio. Kalau tertarik DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.